Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Oke anak-anak, sebelum kita belajar hari ini marilah kita terlebih dahulu untuk berdoa supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini barokah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajarannya, Ibu akan mengabsensi kalian terlebih dahulu ya anak-anak ya. Silakan kalian absensi di bawah di kolom komentar ini ya anak-anak ya. Nah, hari ini di pembelajaran IPA kita akan belajar mengenai tubuh tumbuhan. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini anak-anak ya, kalian dapat mengenal bentuk tubuh tumbuhan. Yang kedua, kalian dapat mengetahui fungsi bagian tumbuhan. Dan yang ketiga, kalian dapat mengetahui keberagaman makhluk hidup Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pembelajaran ini, Ibu akan membahas yang pertama adalah mengapa tumbuhan itu penting. Yang kedua adalah bagaimana bentuk tubuh tumbuhan dan fungsinya. Anak-anak, kalian pasti tidak asing lagi ya anak-anak dengan apa sih itu tumbuhan? Nah, anak-anak, ada yang tahu nggak pentingnya tumbuhan ada di bumi itu apa anak-anak? Coba kalian bisa menjawab di kolom komentar saat ini ya anak-anak ya. Ada yang tahu? Mengapa tumbuhan itu penting? Jadi anak-anak, tumbuhan itu penting karena yang pertama, tumbuhan itu sebagai tempat berteduh serta menjadi tempat tinggal makhluk hidup seperti hewan, manusia, dan lain-lain. Yang kedua, tumbuhan merupakan penghasil oksigen yang digunakan makhluk hidup lain untuk bernafas. Yang ketiga, tumbuhan itu merupakan sumber makanan makhluk lain. Yang keempat, tumbuhan merupakan pengontrol air hujan sehingga air hujan tidak menjadi bencana alam seperti banjir. Begitu anak-anak. Pembahasan yang kedua. Jadi anak-anak, kita akan mempelajari bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Anak-anak ada yang tahu apa saja bagian tubuh dari tumbuhan? Nah, betul ya anak-anak ya. Yang pertama itu ada akar. Nah, yang kedua ada batang, yang ketiga ada daun, dan yang keempat bunga, dan kelima biji. Nah, Ibu akan menjelaskannya satu persatu. Simak terus ya anak-anak. Bagian tumbuhan yang pertama adalah akar. Akar itu kedudukannya di bagian tumbuhan paling bawah. Fungsinya yaitu memperkuat berdirinya batang tumbuhan. Yang kedua adalah menyerap air dan mineral dalam tanah anak-anak. Yang ketiga untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, contohnya itu umbi-umbian seperti ubi jalar dan lain-lain. Akar ini dikelompokkan menjadi dua jenis, yakni akar tunggang, tumbuhan dikotil, dan akar serabut, tumbuhan monokotil. Nah, seperti gambar yang telah Ibu sediakan di samping ya anak-anak ya. Yang atas adalah akar tunggang, yang bawah adalah akar serabut. Bagian tubuh tumbuhan yang kedua adalah batang. Fungsinya adalah menopang tubuh tumbuhan. Yang kedua adalah berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar menuju ke daun. Yang ketiga adalah fungsinya yaitu sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Contohnya pada tumbuhan tebu dan sagu. Anak-anak, batang dikelompokkan menjadi dua jenis, yakni batang lunak seperti bayam dan lain-lain, dan batang berkayu, contohnya adalah pada pohon jati. Bagian tubuh tumbuhan yang ketiga adalah daun. Daun itu berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan anak-anak pada tumbuhan, yakni pada proses fotosintesis. Yang kedua sebagai alat pernapasan pada tumbuhan, yang mana menggunakan stomata pada daun anak-anak. Daun mempunyai 4 jenis daun. Yang pertama yakni yang bentuknya menyirip. Nah, contohnya pada
tumbuhan jambu, mangga, dan rambutan. Untuk gambarnya bisa kalian lihat di gambar di samping ya anak-anak. Yang kedua, bentuk daun menjari. Jadi daunnya seperti jari kita. Nah, contohnya pada daun singkong dan pepaya. Bentuk daun yang selanjutnya adalah melengkung. Nah, seperti itu ya gambarnya anak-anak. Nah, contohnya pada daun tumbuhan sirih. Nah, yang keempat, bentuk daun sejajar. Jadi, contohnya itu seperti pada tumbuhan padi. Daunnya sejajar seperti itu anak-anak. Bagian tumbuhan yang selanjutnya adalah bunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Nah, gambarnya seperti di samping ya anak-anak ya. Bagian bunga dan fungsinya. Jadi, bunga terdiri dari berbagai bagian. Yang pertama itu putih anak-anak. Nah, berfungsi sebagai alat kelamin betina. Yang kedua, benang sari, berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Yang ketiga, mahkota. Mahkota berfungsi sebagai memikat kupu-kupu atau serangga untuk membantu proses penyerbukan. Yang empat adalah kelopak yang berfungsi sebagai pelindung mahkota bunga ketika masih kuncup. Yang kelima adalah tangkai, berfungsi sebagai penopang bunga dan sebagai penyambung antara bunga dan batang atau ranting. Bagian tumbuhan yang terakhir adalah biji. Biji adalah hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan putih. Nah, biji sendiri dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, monokotil atau berkeping satu. Yang kedua adalah dikotil berkeping dua. Apakah dari penjelasan Ibu tadi ada yang perlu ditanyakan? Kalian bisa menulis pertanyaan di kolom komentar ya anak-anak. Nah, untuk menambah pemahaman kalian, Ibu mempunyai tugasnya. Jadi, Ibu akan memberikan tugas untuk didiskusikan secara berkelompok. Jadi, kalian nanti akan membentuk satu kelompok terdiri dari 3 anggota ya anak-anak ya. Nah, soalnya seperti ini. Nah, nanti jangan lupa dikerjakan ya anak-anak ya. Dan kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Ibu harapkan kalian dapat memahami bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Anak-anak, tentang pembahasan hari ini juga telah dijelaskan dalam Al-Quran, dalam Quran Surah Al-Luqman ayat 10, yang mana di dalamnya berisi dan menjelaskan bagaimana nikmat Allah yang tiada tara dalam menciptakan makhluk hidupnya dengan semua keberagamannya yang mempunyai ciri khas dan manfaat. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan ya anak-anak. Marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.